Halo, Assalamualaikum. Di Austria sekarang udah jam 11 kurang 7 menit. Kita lagi sibuk ngecat rumah. Di ruang kamar tidur saya udah hampir selesai tapi belum selesai penuh. Dan kita ada di kamarnya Hanina untuk persiapan besok. Sekarang kita pasang kertas di lantainya itu biar cat itu enggak netes mengotori lantai gitu. Jadi sayang, saya sama Bapak lalu nanti saya akan tunjukin kita ngecat ya di kamar tidur itu. Nah, kalian bisa lihat hasil kerja Bapak lalu atas saya tuh bilang begini, saya bilang A, dia lakukan B gitu ya. Yuk, warum di Sebek? Warum? Max, was du willst, ja? Loris, bitte, ich wollte diese fertig machen zuerst. Dia kan seperti itu, orangnya kan ngeyel gitu ya, bandel gitu, degil. Nah, kalau kita bilang A, dia akan melakukan B. Jadi kalau kita bilang ke kiri, dia akan ke kanan gitu. Kita akan menyelesaikan kita pasang. Nah, ist nicht so. Ich habe gesagt, das musst du mit mir fragen, was? Ich wollte diese, dass du machst Ende fertig, aber hier bis Ende. Und dann dort ist dort. Apa-apa itu nanti orang kan gak fokus dibilangnya kita bentak-bentak suami kita bilang ini. Kalau kita nggak ini lakukan sendiri, dia mana tahu. Ya Allah, kita itu makan hati banget sih. Ngapain kita sendirian itu lagi bagus daripada berdua. Harus gedruket. Nah, einmal schräg so. Nein, wenn liegen so, dann wenn du stehen, dann musst du so. Aber diese, du brauchst nur so. Fertig. Wieder wieder zurück. So.
pedicure. Nah. Jadi kita itu bikinnya kayak gini nih, kita alas. Jadi nanti kalau kita ngecat dari dinding itu dia nggak jatuh, nggak ini. Nah di bagian tempat tidur itu udah sama semua seperti saya punya. Nein, so warum gehst du nicht von diese raus? So, ja. Ja, genau. Saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana hasil kerjanya dia. Makanya saya tuh kalau nggak sampai sekarang itu kita masih ngecat. Karena tadi malam itu saya tuh sampai jam 12:30 ngecatnya. Nah, muka udah capek kayak gini kan. Tuh. Ini baru hasil ngecat tadi, catnya belum kering. Ini yang saya cat tadi malam. Nah, ini tadi malam dan ini juga tadi malam sebelah sininya. Ini kalau malam suasananya lain ya. Nah, itu dia kan garis tengahnya putih terus ada lilanya gitu ya. Ini lilanya kayak gini. Nah, lihat sebelah sini hasilnya bagus. Saya bilang sama dia itu. Nah, ini kan jadi kayaknya kayak apa namanya tuh? Seperti bingkai gitu ya catnya itu. Nah, saya akan tunjukin ke kalian, bisa lihat tuh di atas. Nah, ini hancur. Saya bilang, kamu bikinnya kayak gini, itu yang pertama itu. Dia bikinnya kayak gimana, terus saya bilang jangan sampai keluar dari bingkai, dia nggak dengar. Nah, setelah itu, setelah kering, pas dia mau buang, buka dia punya itu plasternya, catnya semua ngikut. Saya bilang sama dia, kan saya udah kasih tahu kalau ngecat itu seperti apa, begini begitu. Kita tuh ada teknik. Memang sih kalau dengar kita kalau ngecat itu gampang mah, ngecat mah gini. Tapi kalau kita bikin motif-motif kayak gini itu kita harus punya taktik, punya strategi. Jadi bapak lalu tuh nggak dengar. Dan beginilah suasananya. Dan besok saya udah nggak mood lagi. Besok kita akan lanjutkan, kita perbaiki yang itu dan kita cat bagian atas. Dan catnya ini masih ada lagi tergeletak di sini. Seperti inilah kamar tidurnya. Muka udah capek. Sekarang di Austria itu udah jam 11:03. Kami itu masih lagi kayaknya nginap lagi saya di apartemen baru. Setelah ngecat nanti lihat ya, mustu diese plaster machen. Dan kamarnya yang ini kita persiapkan dulu untuk lantainya itu. Kemudian besok baru kita selesai kamar saya, baru kita lanjutin ke kamar si Hanina. Kamar si Dani nanti akan jadi. So itulah aktivitas hari ini. Lihat udah pada putih bekas cat ya. Kita itu bekerja hasil keringat sendiri gitu ya, kreativitas sendiri. Jadi kita itu nggak punya banyak sih teman gitu, makanya tuh tapi untuk kayaknya melakukan sendiri itu lebih puas gitu, karena punya kepuasan tersendiri gitu ya. Nah, dan saya itu di andere auch sayang amboden ya das auch. Dan kalau kita minta tolong orang gitu ya Allah, hai seperti inilah, jangankan orang gitu, minta tolong sama kepala lu aja kayak gitu nggak puas. Kita bilangnya begini, dia melakukannya begitu. Nah, setelah itu ya Allah, inilah baju udah pada penuh cat semua. Jadi kita bilang ke kanan, dia ke kiri, kita bilang ke atas, dia ke bawah. Tuh kan. Justru etwas sagen. Dia ngambek dia nggak mau. Katanya tuh kan udah mulai lagi katanya. Jadi nanti
kita akan ya, kita akan pergi tidur dulu, istirahat. Willst du etwas sagen? Willst du etwas sagen? Nah, das ist für morgen. Saya udah bilang tadi di kamar itu, kamar tidur itu besok kita lanjutin lagi. Sekarang nih baru ini dia tanya saya lagi, mau lanjutin lagi nggak kamar sana tuh katanya. Kan cari pasal aja dia, cari kemarahan orang gitu, pancing emosi orang gitu. Astagfirullahaladzim saja. Ya, saya itu cuti 2 minggu, berusaha untuk menyelesaikan apartemen ini, dan tanggal 1 September itu insya Allah kita udah di apartemen baru gitu ya. Ya beginilah kehidupan di rantau ya, apalagi segala sesuatu itu kita lakukan sendiri gitu ya. Allah tahu rezekiku kayak gini kan. Sampai teman kerja saya itu bilang gini, ya emang suamimu itu nggak bisa lakuin apa-apa? Ya Allah, saya bilang bukan nggak bisa, saya bilang begitu lagi nih. Ya ampun katanya. Jadi sampai teman kerja itu ya dia bilang gini, ya nggak usah, mendingan nggak usah punya suami katanya gitu. Kamu kan bisa lakukan apa-apa sendiri gitu. Saya bilang iya sih, saya bilang tapi ya udahlah, kalau udah dikasih jodoh sama Allah udah terima aja, saya bilang. Ngapain juga mau di ini, saya bilang kita itu sebagai manusia itu, sebagai pasangan itu tidak perfect ya. Kita sebagai pasangan hidup insan di dunia ini, laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari sifat-sifat yang berbeda, dan kita itu diberi kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Nah, kekurangan yang ada pada Bapak lalu, kelebihannya ada pada saya, kekurangannya ada pada saya. Kekurangan saya itu ada, kelebihannya di Bapak lalu gitu. Misalnya saya kan orangnya temperamen, saya kan orangnya kan nggak sabaran gitu ya. Kalau Bapak lalu orangnya sabar, saya orangnya tuh nggak pendiam, saya orangnya kan pepo cerewet gitu ya. Nah Bapak lalu orangnya sabar pendiam. Nah saya itu serba bisa gitu, Bapak lalu tidak. Nah jadi di situ Allah sudah ciptakan kita hidup berpasangan, jadi kita itu harus menerima kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, dan menerima apa adanya gitu. Gak usah banyak menuntut gitu, yang penting bahagia, hidup aman tentram gitu ya, damai sejahtera gitu, bahagia. Dan masih lagi banyak orang di luar sana itu pasangan yang sama-sama tidak tahu apa-apa, dan ini ya insya Allah kita itu akan menyelesaikan apartemen ini bulan ini udah selesai gitu ya. Yang paling berat sekali itu, yang paling banyak kerja tantangannya itu adalah ngecat. Makanya di sini itu mantan suami saya aja itu kalau kita bilang ngecat rumah itu dia paling nggak suka, dia nggak ada orang yang di sini itu suka ngecat gitu. Nah kemarin tuh saya tuh mau tanya sama satu perusahaan minta tolong ngecat 3 kamar tidur aja sama 1 ruang tamu ya, itu kalau saya suruh ngecat aja itu 2.000 euro. Jadi saya bilang daripada 2.000 euro saya bayar untuk orang, saya bilang gitu ya sama Bapak lalu, udahlah saya bilang. Jadi kita udah cancel, sebenarnya kita liburan ke Kroasia tapi kita cancel. Terus uang tersebut kita bisa pergunakan untuk kebutuhan yang kita perlukan untuk pindah ke apartemen baru ya, karena apartemen ini banyak kosong gitu, dapurnya nggak ada, sama juga sih dengan apartemen lama. Dan kita itu tidak bawa semua barang-barang yang ada di apartemen lama ke apartemen sini, dan saya akan di apartemen sini itu karena besar gitu ya, jadi saya itu ingin apartemennya itu tertata, tersusun, terorganize ya, tersusun atau semuanya terteter gitulah. Jadi karena saya itu di apartemen ini akan insya Allah mungkin akan sering
mengadakan pengajian di rumah gitu, karena kan ruang tamunya besar, apartemennya besar daripada apartemen yang lama ya. Karena kemarin itu pas selesai Lebaran itu kan ada pengajian juga sih di rumah, tetapi hanya beberapa orang saja yang bisa hadir karena apartemennya kecil. Oh, Akbar. Di situ kita gelar itu ya karpet. Kita gelar karpet, terus kita duduk di bawah semua gitu. Jadi makanannya di atas meja gitu. Ya ampun, saya bilang kan bukannya saya tuh menolak untuk pengajian di rumah. Saya bilang karena kayak gini lah, saya bilang kecil. Tapi alhamdulillah yang hadir di pengajian itu katanya nggak apa-apa, katanya yang penting berkah. Dan alhamdulillah saya juga merasa lega gitu ya, rumah kecil nggak apa-apa, yang penting rumah sempit seperti apa yang para netizen bilang, rumahnya sempit banget gitu. Saya tuh tidak merasa kecil hati gitu, karena walaupun rumahnya sempit tetapi alhamdulillah insya Allah Tuhan itu, Allah itu tidak menyempitkan rezeki saya. Dan walaupun rumah di dapur lama itu berantakan kelihatannya ya, tapi alhamdulillah rumah tangga saya tidak berantakan gitu. Jadi ya sekarang saya akan bersih-bersih dulu, cuma cuci tangan aja sama cuci muka gitu ya, sikat gigi pas itu. Karena tadi udah mandi sih, ini saya akan pergi istirahat. Setelah itu kita lanjutin lagi besok untuk ngecat rumah, selesaikan kamar, ngecat kamar yang rusak tadi tuh. Jadi ya sekarang kita udah selesai persiapan kamar ini. Setelah itu nanti kita ngecat dinding. Setelah itu baru nanti, karena minggu depan itu tempat tidur udah datang gitu ya, tempat tidurnya. Terus sofa, barang-barang. Jadi saya minggu ini itu harus selesaikan ngecat rumah gitu, karena kalau barang-barang udah ada di rumah jadi berat gitu ya, kan nanti susah repot ngangkat dorong, nanti itu saya udah nggak kuat lagi gitu. Jadi mulai hari ini tuh saya tuh udah cuti kerja, jadi ya udah pakai waktunya untuk menuntaskan sesuatu yang seharusnya diselesaikan gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini dan kita update lagi di video-video berikutnya nanti, mungkin besok ya. Kita lihat gimana reaksi Bapak lalu kalau lagi ngecat tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.